Yuk teman-teman, ini diamati buat mahasiswa S1 ini, monggo teman-teman manajemen SI UPN yang akan menentukan. Menurut kakak ini level 6, bahwa S1 itu cuma mengaplikasikan bidang keahliannya untuk menyelesaikan masalah. S1 itu cuma mengaplikasikan. S2 itu riset, ya, inovatif. S3 itu baru invention, ya, juga riset pasti. Oke, saya langsung aja. Persamaannya adalah skripsi, tesis, dan disertasi itu sama-sama karya tulis. Jadi harus dalam bentuk tulisan, ya. Dan itu sama-sama ditulis oleh mahasiswa, bukan kelompok. Jadi nggak ada skripsi, tesis, disertasi kelompok, nggak ada. Itu ditulis oleh satu orang. Dan semuanya harus dipublikasikan, baik offline maupun online, sesuai dengan ketentuan tadi. S1 dulu nih, buat teman-teman yang S1. Satu, skripsi itu cukup membuktikan bahwa mahasiswa itu mampu nyelesain masalah. Ini penting nih. Karena S1 itu intinya dia mampu nyelesain masalah dengan mengimplementasikan pengetahuan keterampilan yang sudah dipelajarinya selama kuliah S1. Pertanyaannya bukan apa yang baru, bukan. Apa yang kamu implementasikan dalam kuliah kamu, teori kamu, atau skill kamu selama kamu kuliah S1 itu yang kamu implementasikan kuliah apa saja, itu yang ada. Lalu yang kedua, masalahnya berhasil selesai enggak dengan artefak yang kamu bikin tadi. Jadi yang kedua, standar S1 itu bukan riset, ya, cukup implementasi. Sehingga bagian perumusan masalah di bab bagian laporan TA perumusan masalah itu harusnya bukan perumusan isinya bukan riset question, ya. Jadi S1 itu bagian laporan TA itu isinya bukan riset question, bukan pertanyaan penelitian, tetapi isinya adalah pernyataan masalah apa yang mau diselesaikan. Terus kemudian bahwa skripsi itu berupa monodisiplin. Ya, satu disiplin aja nggak apa-apa. Dan biasanya laporan skripsi itu ditulis secara online, offline atau online, dipublikasikan minimal di laman perguruan tinggi. Biasanya untuk menghindari di copy paste, maka yang ditampilkan cukup judul dan abstrak skripsinya saja. Nah, tesis S2 perlu tak jelasin. Oh, ini tesis S2 ya, karena ada yang ngikut ya. Kalau S2 ini wajib ada riset, ada penelitian. Ada 3 kata kunci di sini untuk S2. Ya, ini inovatif sama teruji. Nah, inovatif itu artinya untuk bisa mengatakan ada inovatif, berarti teman-teman itu harus mengatakan bahwa ada novelty, ada yang baru. Nah, baru itu dilakukan dengan cara biasanya minimal dengan systematic mapping study SMS. Dan tesis itu pakai pendekatan bukan monodisiplin lagi, harus multidisiplin sama interdisiplin. Multidisiplin itu minimal 2 disiplin akademik gitu ya, untuk nyelesain satu masalah, dan ini mengadopsi dari perspektif teori penelitian dari disiplin ilmu lain. Kalau interdisiplin itu mengadopsi dan mengadaptasi. Contohnya begini. Jadi kalau multidisiplin itu kamu ambil teorinya marketing, tapi persis pakai konteksnya marketing gitu. Tapi kalau kamu interdisiplin itu ngambil teorinya Kotler marketing, lalu kamu adaptasi untuk konteksnya IT itu seperti apa. Kalau S2 itu biasanya harus di jurnal minimal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional, ya tidak harus bereputasi. Kalau S3 itu harus invention dalam arti harus ada transdisiplin. Nah, transdisiplin itu selain interdisiplin multidisiplin, dia harus mengikutkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi. Jadi kayak profesional, pemerintah, politisi, sehingga diharapkan bisa diperoleh teori-teori baru atau perspektif baru. Nah, S3 seperti itu. Jadi itu kenapa kalau mau S3 itu teori yang diambil tidak boleh hanya dari teorinya SI ya. Bisa aja belajar. Tapi teori SI sekarang ada 113 ya. Kalau dilihat di isnet.org itu teori SI sudah ada 113. Jadi kalau orang bilang, wah aku nggak pakai teori SI karena nggak ada teori SI, berarti teman-teman nggak ngerti ya. Oke ya. Nah lalu, nah ini intinya SI saya katakan pasti ada teknologi, organisasi sama orang, dan menurut ACM Computing Curricula 2020 dalam bentuk draft, sekarang sudah ada rumput ilmu baru yakni data science sama cyber security. Ini gambarnya seperti ini, saya gambarkan software engineering fokus pada pembuatan aplikasi, information technology, prodi teknologi informasi fokus pada infrastruktur, computer science fokus pada algoritma, teori-teori computing, sementara sistem informasi fokus pada teknologi, orang dan organisasi.
ruang lingkup topik penelitian sistem informasi. Nah, ini coba lihat teman-teman. Dari Avison sama Fitzgerald 2003. Jadi kalau dilihat, ruang lingkupnya itu mulai dari ini. Bisa TA-nya tentang motivasi, kenapa orang mau pakai teknologi. Bisa dari mulai perencanaan, bikin master plan IT, ya. Bisa dari rancang bangun, bikin aplikasinya, bikin database-nya, bikin modelnya, bikin proses bisnisnya, bikin uji coba aplikasinya. Bisa dari operasionalnya, bikin SOP operasional, dari keamanan aset informasi. Bisa evaluasi, TA-nya tentang audit, TA-nya tentang evaluasi, bikin perangkatnya, customer relationship diagram, manajemen. Bisa tentang project manajemennya, jadi proses ketika dia merencanakan sampai rancang bangun. Jadi dia melaksanakan project manajemen, ya. Bisa tentang tata kelolanya, bisa tentang manajemen layanan IT-nya, bisa tentang motivasinya, perencanaan, rancang bangun, pola penggunaan, penggunanya siapa, bahkan nyari siapa sih penggunanya yang paling tepat bisa. Operasionalnya sampai ke dampak. Oh ternyata aplikasi ini membuat lebih produktif enggak ya? Itu juga bisa. Coba lihat. Banyak kan ya, lingkup TA ini banyak. Nah, silakan kalau teman-teman mau lihat bisa klik di sini judul-judul TA ya. Kalau di SI nanti ada nih terbuka untuk umum, SI TS ACID Lab SPK SIM TA ya, ada SIM TA. Lalu di sini nanti diklik salah satu akan muncul judul-judul TA-nya ya. Ini di SITS. Kita udah ada sistem informasi TA. Di situ ada apa nama dosennya, pendaftaran dan lain-lain. Baik. Terakhir Kampus Merdeka ya. Ini agak lompat nih, Kampus Merdeka.